Jokowi muak sama KPK soal SP3 korupsi PLPI, bikin tim sendiri yang lebih sadis. Joko Widodo mulai panas, lama-kelamaan Joko Widodo sudah gerah dengan apa yang dikerjakan oleh KPK. KPK saat ini memang secara struktur dipimpin oleh Irjen Firly, tapi secara bawah sadar KPK ini dikuasai oleh polisi Taliban yang ada novel saudaranya Anies Baswedan. Banyak sekali kasus-kasus yang didiamkan dan dihentikan oleh KPK. Profesionalitas KPK sudah ada di ujung tanduk, kalau tidak mau dikata, sudah luntur dan hancur lebur berantakan seperti serpihan kaca akuarium. Kinerja KPK ini sampah, sudah dikuatkan PAN sama revisi UU KPK masih cacat. Mau sebagus apapun UU yang dibuat Jokowi untuk menguatkan KPK, nggak ada gunanya juga selama masih ada novel Baswedan, polisi Taliban versi Bung Neta Espane. Novel ini tersangka penembakan pencuri sarang burung walet yang sempat ditahan oleh kepolisian. Orang ini merasa penting dan merasa dirinya bisa menguasai KPK dan mengatur mesin korupsi yang dikerjakan di DKI Jakarta. Kita melihat bagaimana KPK ini sangat buruk dan cacat kinerjanya. Sudah gak bisa kerja, masih cari perhatian lewat pengarahan ke mahasiswa saat demo. Ketahuan. Setelah Antasari Azhar ditangkap, KPK banyak disisipkan orang-orang titipan penguasa pada saat itu. Makanya gak heran jika kasus BLBI per hari ini dihentikan. Korupsi Candi Hambalang juga didiamkan, lalu korupsi-korupsi lain yang dikerjakan kader partai berkarat didiamkan. Setelah Anies jadi gubernur DKI Jakarta, KPK ini seperti tentara yang siap menjaga Anies dan memberikan izin untuk melakukan apa saja soal anggaran. Sudah banyak anggaran janggal yang dicurigai di korupsi. Sekarang sudah jelas di depan mata, 70 hektar tanah dikorupsi oleh Direktur Saranajaya. Dikorupsi atas seizin Anies Baswedan, ditandatangani oleh dirinya. Sekali lagi, KPK diam, seolah merestuinya. Kemudian KPK pun juga kelihatan sangat berpihak kepada partai berkarat. Kasus BLBI yang melibatkan orang-orang partai berkarat pun dihentikan di SP3 kan? Bukankah ini menjijikan? Kasus BLBI adalah kasus korupsi dengan nilai yang sangat besar. Untuk kita ketahui bersama, khususnya bagi yang belum paham kasus BLBI. Kasus ini adalah kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI adalah skema peminjaman uang. Peminjaman uang bertujuan baik, yakni untuk memberikan bantuan uang untuk mereka yang mengalami kesulitan mencairkan uang karena krisis 1998. Kasus ini cukup rumit seperti perkara Bank Senturi yang juga polemiknya terjadi di era partai berkarat berkuasa. Memahami BLBI ini agak panjang, karena harus mulai di tahun 1997 atau 1998. Tahun-tahun kelam Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, yang di eranya bangun TMII yang dikelola oleh keluarganya. BLBI ini adalah bantuan keuangan untuk bank-bank yang hampir bangkrut dan nyaris tidak memiliki uang likuid alias yang bisa langsung dicairkan pada saat nasabah ingin menariknya. Likuiditas uang di bank saat krisis moneter sangat miris. Kenapa demikian? Jawabannya cukup sederhana, karena banyak orang yang menarik uang mereka dari bank untuk usaha mereka. Tapi BLBI ini memiliki kejanggalan, dan rumitnya BLBI ini akhirnya harus membuat KPK menyerah. Padahal utang-utang yang ada harus dilunasi, kok malah dihentikan? Kalau bicara tentang menghentikan kasus, ada dua kemungkinan. Pertama, tidak ada bukti cukup untuk melanjutkan kasus BLBI ini. Kedua, KPK terlalu cupu untuk memahami BLBI karena matanya terbatas. Saya yakin KPK hentikan kasus BLBI karena kemungkinan kedua dan ditambah kemungkinan ketiga. Apa itu kemungkinan ketiga? Kemungkinan ketiga ya karena ada komando untuk menghentikannya. Inilah yang penulis rasa menjadi penyebab Joko Widodo membuat instruksi untuk pembentukan Satgas Penagihan Utang BLBI. Kasarnya, Jokowi muak sama kinerja Novel dan kawan-kawan. Tangkapannya yang kecil-kecil diviralkan, yang gede-gede ditutup. Kesannya kok KPK ini pemburu rente saja. Kenapa nggak buru yang besar-besar? Apakah karena KPK dilindungi para pemain besar?
Semoga saja tidak demikian ya. Tapi yang pasti, Jokowi sudah muak sama KPK yang nggak bisa kerja. Anggaran triliunan per tahun, tangkapan hanya miliaran per tahun. Rugi bandar. Kasus triliunan kok ditutup? Dasar novel banget. Akhirnya, Jokowi tak tahan, langsung bikin tim pemburu utang BLBI yang lebih sadis. Begitulah aneh-aneh. Baca suasana hati seorang mantan di balik pendaftaran Haki atas Demokrat. Soal SBY sempat 2 periode memimpin negara ini adalah fakta yang tidak bisa dihapus dari sejarah. Namun ada fakta lain yang lebih diingat ketimbang yang tercatat, yakni kenyataan senjata playing victim selalu menjadi andalannya ketimbang prestasi. Hal sebaliknya yang dilakukan oleh penerusnya yang justru tak mempedulikan para penentangnya melakukan pembunuhan karakter. Dia terus saja maju menunjukkan kelas seorang negarawan. Manuver SBY yang terakhir ini, yang dengan gagah beraninya mendaftarkan nama Partai Demokrat sebagai aset pribadi, menjadi salah satu bukti dia sesungguhnya telah menorehkan catatan buruk dalam sejarah Indonesia. Kok ada seorang pemimpin yang dianggap besar, namun sangat childish, hingga banyak yang menyebutnya linglung. Beda orang dewasa dibanding anak-anak, diantaranya terletak pada daya jangkauannya yang bukan hanya memandang dirinya namun jauh lebih luas dari itu. Lalu apa namanya jika seseorang yang dilihat dari usianya sangat lanjut, namun daya pikirnya lebih terlihat kekanak-kanakan? Barangkali demikian yang kita saksikan pada diri seorang SBY. Manakala dengan ringannya dia nekat mendaftarkan Partai Demokrat sebagai kekayaan intelektual atas nama dirinya. Dilihat dari sudut pandang manapun, niscaya kita selalu menemukan keanehan. Ketika sebuah partai politik diakui sebagai hak pribadi, sementara faktanya dia bukanlah hasil akhir yang secara eksklusif diperjuangkannya dari nol. Bahkan menurut keterangan beberapa pendirinya, SBY bukanlah deklarator partai berlambang Mercy itu, melainkan tak lebih dari penimbrung dari belakang. Semata-mata karena untuk diakui sebagai warga partai, dirinya menyetor dana beberapa ratus juta sebagai kontribusi awal. Dengan setoran dana yang baginya tak seberapa itu, rupanya telah membuatnya merasa sebagai pemilik tunggal dari sebuah partai yang juga telah terdaftar namanya, sehingga sangat keterlaluan jika kembali didaftarkan di kementerian yang sama dengan maksud yang berbeda. Kita masih bertanya-tanya hal mendasar apa yang menjadi pemicu niat SBY mendaftarkan Partai Demokrat sebagai aset haki miliknya. Tentu saja tidak salah juga jika publik meraba-raba tentang yang satu ini. Boleh jadi saat tercetus gagasan itu, SBY sedang berkontemplasi tentang cara apa yang akan paling diingat publik soal dirinya. Kalau dikenang sebagai pemimpin yang syarat prestasi, tentu saja dia telah kehilangan kesempatan karena konstitusi telah menetapkan demikian. Maka pilihannya jatuh pada kebiasaan-kebiasaannya di masa lalu, yakni memposisikan dirinya sebagai korban. Dia tentu sadar sepenuhnya ketika hendak melakukan langkah nyeleneh, publik akan bereaksi negatif. Bahkan reaksi itu akan berubah menjadi sangat besar jika ulah aneh yang dibuatnya sedemikian rupa sehingga sulit dilupakan. Proses berikutnya pasca publik mengetahui keanehan ini adalah persekusi massal kepada sang legenda. Sebagaimana mereka sangat terbiasa melakukannya kepada siapapun, termasuk kepada pemimpinnya yang syarat prestasi sekalipun. Si korban persekusi akan menikmati hasilnya jauh dari hal apa yang menyebabkan dia diperlakukan seperti itu. Karena selain gemar mempersekusi, publik negara ini juga mudah menjadi sangat berempati kepada para pihak yang dianggap terzolimi. Publik negara ini juga mudah menjadi sangat berempati kepada para pihak yang dianggap terzolimi. Dua sisi yang bisa dianggap kontradiktif, bahwa satu komunitas yang memiliki kebiasaan membunuh karakter seseorang, sekaligus berempati kepada sosok yang menjadi objeknya. Namun hal itu tidak juga bisa kita simpulkan secara sederhana, karena publik bukanlah individu yang memiliki dua sisi berbeda, melainkan ada di dalamnya perpaduan dan keanekaragaman budaya. Barangkali aspek inilah yang mudah dikapitalisasi oleh siapapun, terlepas apakah berdampak baik atau sebaliknya. Namun kenyataannya, sejarah membuktikan beberapa kali lahir legenda dari situasi sebagai korban.
Hal yang sangat menarik, meskipun kerap lahir legenda dari situasi tak menguntungkan, hanya sedikit sosok yang menggunakannya dengan senjata. Inilah yang kita maksud tentang apa yang menyebabkan munculnya gagasan mendaftarkan sebuah komunitas sebagai aset pribadi. Persoalan berikutnya, sejauh mana SBY akan menghapus ingatan publik tentang aspek pemicu sehingga dilupakan dengan sangat mudah. Sementara persekusi itu akan terus diingat guna mendatangkan keuntungan maksimal. Menarik untuk mencermati manuver-manuver para petinggi PD pasca terkuaknya kasus Haki ini, karena hanya selang beberapa waktu setelah KLB yang membuat nama SBY dan AHY kembali muncul ke permukaan, dan belum mencapai titik puncak, publik kembali dihebohkan dengan kasus yang jauh lebih safat.